Kemudian pada kesempatan kali ini acara PKB mengundang para ulama, kemudian meminta pendapat ulama adalah implementasi dari fikih siasahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa kita kutip dari Al-Ghazali bahwa agama dan negara bagaikan dua sisi mata uang, bagaikan saudara kembar. Nah, jadi memang ulama sebagai pembawa nilai, kemudian politisi adalah yang membawa untuk realisasikan dalam bentuk kebijakan dan pengawalan di dalam bentuk pelaksanaan pemerintahan. Nah, oleh karena itu ini saya berharap pertemuan model seperti ini di samping hasil-hasilnya itu diinternalisasikan di dalam partai, kemudian juga bisa diusulkan kepada pemerintah. Kali ini saya membawa berkenaan dengan pentingnya halal ya, dan sertifikasi halal, dan juga bagaimana membudayakan kita ini di bisnis maupun busana, obat-obatan yang itu halal. Dan ini bukan hanya isu sektoral keagamaan, tapi isu dunia, termasuk juga pemanfaatan dari bisnis-bisnis yang itu juga perlu didorong kepada konstituen dari PKB. Saya tadi usulkan agar ada kawasan halal, karena yang menyelenggarakan DKI, kawasan halal DKI, pilot project di DKI Jakarta, kemudian di Kabupaten Kota, Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu, sehingga nanti bisa menjadi kebijakan nasional. PKB mengawal dan mendorong adanya bisnis halal yang sekarang menjadi tren bisnis dunia. Saya bersamaan, saya sebagai ketua bidang dakwah di MUI adalah dakwah yang sangat soft ya, mudah diterima dan tidak menyinggung perasaan yang lain, tetapi mengajak untuk membangun dimanapun bisnis halal itu dilaksanakan. Ya, kita kan bisa ngelihat dari segmentasi masyarakat. Kita mayoritas adalah Muslim dan semua suku juga ada di Jakarta, semua agama juga ada di Jakarta. Pertama, secara potensi bisnis tadi secara dunia dan Indonesia kita potensi besar sekali. Ya, ada sampai sekitar 28 triliun lah yang kita bisa lihat bagaimana bisnis kita ini punya potensi. Dan itu pasti berputar di Jakarta, karena mayoritas ekonomi berputar di Jakarta. Kemudian penduduk kita yang mayoritas adalah juga Muslim. Nah, secara ideologi ini mudah sekali untuk kita mengajak ajaran agama dan mereka untuk melaksanakan ajaran agamanya, termasuk di dalam makanan, obat-obatan, kosmetik, dan seterusnya. Kemudian bagi agama lain, seperti yang terjadi di negara-negara lain, kita bisa memberikan yang terbaik selain halal atau thayyib, fresh, namanya juga yang masih baik kondisinya, karena kita tidak berpaku pada aspek syariah saja halal, tapi juga ada unsur thayyib. Jadi potensi sangat besar sekali, dan ini perlu didorong tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga kebijakan negara dan kebijakan pemerintah ini bisa didorong oleh partai, termasuk pada saat ini adalah partai PKB lah, ya kan basisnya asasnya juga Ahlussunnah wal Jamaah, asasnya juga bagaimana kebangsaan, itu bangsa kita ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing dari umat beragama diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama, termasuk yang Muslim ada mendapatkan makanan Islam tanpa menyinggung dari perasaan agama atau pemeluk agama lain. Kita memang beberapa hal tidak mengeluarkan sertifikat halal bagi restoran yang namanya itu nama yang buruk di dalam agama, kayak iblis, setan. Jadi sudah benar semua, kita diaudit ya, tidak ada yang haram, tidak ada yang najis, kita audit. Tapi karena namanya nama yang bertentangan dengan agama, kami nggak keluarkan sertifikatnya. Jadi kita tidak mengeluarkan halalnya. Tapi kalau nanti ditanya, kan sudah halal, tapi karena namanya itu tidak sopan dalam bahasa kita tidak keluarkan fatwa halalnya itu. Sehingga kita menghimbau selain itu halal, tapi juga nama-namanya itu yang tidak membuat bertentangan dengan terminologi di dalam agama.